Halo teman-teman muda Sanata Dharma, perkenalkan nama saya Romo Alexander Hindra Dwi Asmara dari Serikat Yesus. Saya sekarang ini tinggal di komunitas Yesuit di Robertus Bellarminus dan saya sekarang mengajar di program studi pendidikan agama Katolik di kampus 5 Sanata Dharma. Tema pada hari ini adalah mencintai kebenaran, menghargai kemanusiaan. Teman-teman sekalian, Paus Fransiskus pernah mengeluarkan dokumen berjudul Evangelii Gaudium yang salah satunya membahas tentang ketidakpedulian global atau yang diistilahkan dengan globalization of indifference, globalisasi ketidakpedulian. Dalam gagasan itu, Paus menggarisbawahi bahwa pada zaman ini ketidakpedulian sudah menjadi hal yang semakin merajalela di dalam masyarakat. Dalam konteks pandemi saat ini, ketidakpedulian pun kita lihat semakin tumbuh berkembang. Paus Fransiskus menggarisbawahi dua macam pandemi. Yang pertama adalah pandemi COVID, tetapi yang kedua yang lebih penting adalah pandemi ketidakpedulian tersebut. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, kita akan menemukan bahwa ketidakpedulian itu merupakan dosa yang sudah muncul sejak awal. Dalam kisah Kain dan Habel, ketika Kain membunuh Habel dan dia bersembunyi melarikan diri dari Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah saudaramu Habel?" Dan Kain pun menjawab, "Tuhan, apakah aku ini penjaga saudaraku itu?" Ini adalah ungkapan ketidakpedulian yang paling besar. Ketika seorang saudara tidak mau menjaga saudaranya yang lain, ketika seorang saudara mengacuhkan saudaranya sendiri, dan oleh karena itulah, karena ketidakpeduliannya, akhirnya Kain pun dihukum oleh Allah. Dengan tidak peduli, Kain pun tidak lagi mampu menjadi manusia bagi sesamanya. Kemanusiaannya telah hilang karena dikalahkan oleh keegoisannya. Itulah yang menjadi keprihatinan bagi kita, terutama dalam gereja ini, bahwa ketidakpedulian itu sudah menjadi sesuatu yang berkembang. Dan sekali lagi, Paus Fransiskus menggarisbawahi bahwa kalau kita ingin keluar dari pandemi ini, kita itu harus mempersilahkan diri, memperbolehkan diri untuk disentuh oleh penyakit, oleh situasi pahit yang dialami oleh saudara kita. Dengan kata lain, kita diajak untuk semakin peduli. Untuk menutup renungan singkat ini, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan satu cerita. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca di sebuah surat kabar dan di sebuah internet tentang sebuah gerakan sosial di negara Eropa. Ada sekelompok aktivis sosial yang membuat sebuah boneka yang disebut Little Amal atau amal yang kecil. Boneka ini sebenarnya tidak kecil tapi berukuran 3,5 meter dan diusung oleh beberapa aktivis berangkat dari negara Turki menuju ke Yunani, ke Prancis, ke Swiss, ke Jerman, dan berakhir di Inggris. Apa yang mau digagas? Boneka ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa situasi ketidakpedulian terhadap para nasib anak-anak di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju semakin besar. Banyak anak yang terlempar, banyak anak yang menderita karena kehilangan orang tua mereka, entah karena pandemi maupun karena pengungsi. Dan disinilah terlihat jelas bahwa amal ini
digambarkan sebagai seorang anak yang mencari orang tuanya. Dan kata amal ini di dalam bahasa Arab itu berarti harapan. Maka itulah yang menjadi renungan kita dalam Minggu Advent ini, Minggu penuh harapan. Kita pun diajak untuk kembali menjadi manusia bagi yang lain. Kita ingin sungguh-sungguh terlibat dalam penderitaan orang lain, dan kita pun bersama dengan yang lain mampu menjadi sesama. Selamat bersama-sama kita akan mendalami Minggu Advent ini. Terima kasih.